Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Sahabat sekalian, gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyimak tentang fadilah dan keutamaan dari membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW. Dan isi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan Al-Quran itu adalah pedoman utama bagi umat Islam, karena segala petunjuk yang berisi kebenaran itu berada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah SAW senantiasa mendorong umat Islam untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, karena dengan demikian kita bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah penjelasan mengenai fadilah-fadilah dan keutamaan dari membaca Al-Quran. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silahkan sahabat klik like, subscribe. Kemudian kalau ada komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Keutamaan yang pertama dari membaca Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran itu disebut sebagai manusia terbaik, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu adalah termasuk amal yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW dalam hadis ini sangat jelas sekali menyebutkan bahwa orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya manusia. Kemudian yang kedua adalah, selain kita bisa menjadi manusia terbaik dengan membaca Al-Quran secara rutin, kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya jika kita membaca Al-Quran secara khusyuk, maka Allah akan memberikan kita keutamaan yang luar biasa. Dan Allah telah menyebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Al-Quran itu memiliki keutamaan. Al-Quran merupakan kalam yang paling utama dibandingkan kalam-kalam yang lain, dibandingkan kalam-kalam yang berasal dari makhluk. Hal ini sebagaimana keutamaan Allah di atas makhluknya. Oleh karenanya dengan merutinkan membaca Al-Quran ini, insya Allah kita akan mendapatkan fadilah keutamaan yang luar biasa dari ayat Al-Quran itu. Kemudian keutamaan yang ketiga, seseorang yang merutinkan membaca Al-Quran, maka pada saat dia membaca Al-Quran itu, dia akan ditemani oleh malaikat yang mulia. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kalinya. Nah, dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan ditemani oleh malaikat yang mulia, yang mana dia akan mencatat amal baiknya. Dan orang yang sedang terbata-bata dalam arti belajar membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Hal ini dikarenakan dia telah berusaha untuk membaca Al-Quran meskipun dia terbata-bata. Jadi dalam hal beribadah, dari hadis ini kita bisa tahu bahwasanya yang dinilai ibadah itu adalah kesungguhan dan kerja kerasnya. Karena semakin keras orang berusaha untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana kerja kerasnya itu. Kemudian keutamaan yang keempat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan keuntungan sebagaimana dia mendapatkan unta. Kenapa kok unta? Nah, ini sesuai dengan keadaan masyarakat, konteks masyarakat waktu dulu. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan kepada sahabat, beliau menjelaskannya dengan ibarat seekor unta. Dalam hadis itu secara lengkap dijelaskan, Rasulullah SAW datang menemui kami di Suffah atau lantai khusus yang ada di Masjid Nabawi. Lalu beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar Butan atau Akik?
Lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta betina dari jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahim. Kami para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami semua menyukai hal itu." Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 buah ayat Al-Quran? Padahal yang demikian itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta betina, dan begitu pula membaca 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 ekor unta betina." Dan seterusnya, sejumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah yang sama dari unta-unta. Nah, dari hadis ini kita bisa tahu bahwasanya dengan membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa, yang mana oleh Rasulullah SAW diibaratkan kita mendapatkan unta, yang mana unta itu adalah simbol dari mendapatkan keberuntungan, simbol dari mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian keutamaan yang selanjutnya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah jeruk, yang mana baunya yang harum dan juga rasanya manis. Selengkapnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis berikut, "Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk manis yang baunya harum dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma, tidak berbau harum tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga, baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seumpama buah pare, tidak berbau harum dan rasanya pahit." Dengan demikian, jika kita bisa memaksimalkan diri untuk beriman kepada Allah dan kita melengkapi diri kita dengan beribadah membaca Al-Quran, maka kita akan termasuk orang yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW bagaikan buah jeruk, yang mana jeruk itu baunya harum dan rasanya manis. Dan keutamaan membaca Al-Quran berikutnya adalah, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang mana orang yang melakukannya akan mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali kepada 2 orang, yaitu orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam hari dan siang hari." Nah, pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya kita itu tidak boleh hasad atau iri dengki kepada orang lain, kecuali pada 2 hal, yaitu yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, kemudian dia membacanya siang dan malam hari. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki harta, kemudian dia menginfakkannya ke jalan Allah SWT. Jadi kita tidak boleh iri hati kecuali kepada 2 orang ini, yang artinya jika ada orang seperti ini, kita harus iri kepadanya. Karena apa? Mereka itu memiliki keutamaan yang luar biasa, yang mana mereka itu termasuk orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan bentuk dari iri tersebut adalah kita juga harus terpacu untuk melakukan hal yang sama, yaitu membaca Al-Quran sebanyak mungkin dan juga menyedekahkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan selanjutnya, orang yang membaca Al-Quran maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, yaitu Al-Quran, dan Allah merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini atau Al-Quran ini pula." Jadi, Al-Quran itu datang dengan 2 maksud. Yang pertama adalah untuk menaikkan derajat seseorang, yang kedua adalah untuk merendahkan derajat seseorang. Dan orang yang menerima Al-Quran itu, kemudian bacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Al-Quran, yang menolak Al-Quran, maka dia akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran secara rutin adalah seseorang itu akan mendapatkan naungan, mendapatkan perlindungan pada hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 hal yang akan berada di bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah Al-Quran yang akan membela hamba Allah dan ia mempunyai zahir dan batin. Yang kedua adalah amanat, dan ketiga adalah silaturahim yang akan berseru. Ingatlah, siapa yang menghubungkan aku maka Allah menghubunginya, dan siapa yang memutuskan aku maka Allah akan memutuskannya."
Dalam hadis itu kita bisa mengetahui bahwasanya beberapa amal yang bisa membuat kita selamat pada saat hari kiamat kelak, yang mana kita akan berada di dalam naungannya adalah Al-Quran yang senantiasa kita baca, kita pelajari, kemudian kita amalkan, kemudian amanah yang kita jaga, kemudian menyambung tali silaturahim. Yang mana jika ketiga hal ini kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan perlindungan hingga di akhir zaman kelak insya Allah. Karena hal yang terpenting pada hari kiamat kelak adalah amal kita. Karena pada saat itu harta yang kita miliki itu tidak ada gunanya, yang ada hanyalah amal baik yang kita laksanakan ketika kita hidup di dunia ini. Kemudian faedah selanjutnya dari membaca Al-Quran ini, dan ini termasuk faedah dari orang yang menghafal Al-Quran juga, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan orang yang ahli Al-Quran, yaitu penghafal Al-Quran dan orang yang mempelajarinya, itu akan dimuliakan oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan diseru kepada ahli Al-Quran, bacalah dan teruslah naik. Bacalah dengan tartil seperti yang engkau telah membaca dengan tartil di dunia, karena sungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Nah, dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran, orang ahli Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak berdasarkan ayat-ayat yang mereka baca sebagaimana mereka membacanya di dunia. Bahwasanya disuruhkan kepada mereka, bacalah semua ayat Al-Quran itu dan derajat kalian adalah pada akhir ayat yang kalian baca. Nah, dengan demikian jika kita berusaha untuk menghafal Al-Quran, bacanya, maka kita berkesempatan untuk mendapatkan derajat yang mulia berdasarkan ayat-ayat yang kita baca itu di akhirat kelak. Nah, dalam hadis berikutnya juga disebutkan bahwasanya membaca Al-Quran itu faedahnya itu mendapatkan kebaikan di setiap hurufnya. Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu hasanah atau kebaikan. Dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku Rasulullah tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Nah, dengan demikian, jika kita membaca Al-Quran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita telah mendapatkan 19 kebaikan, dan hal ini akan dilipat gandakan jika kita membacanya pada bulan Ramadan. Sehingga orang-orang pun, masyarakat muslim pun berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan karena pahalanya itu dilipat gandakan. Dan selain itu banyak sekali fadilah-fadilah dan keutamaan dari membaca Al-Quran. Salah satunya adalah kita akan terhindar dari keburukan, yang mana Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai penangkal hal-hal yang buruk, penangkal dari godaan syaitan, dan juga penangkal dari godaan sihir. Dan dengan membaca Al-Quran untuk maksud-maksud tertentu, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi hajat kita. Juga ketika kita membaca surah Al-Fatihah, maka kita bisa menggunakannya sebagai obat untuk penyakit kita. Karena hal ini berdasarkan kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang mana mereka menggunakan bacaan surah Al-Fatihah ini sebagai obat. Lalu hal itu pun diadukan kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengiyakan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah termasuk obat. Nah, itulah beberapa keutamaan dari membaca Al-Quran. Semoga kita bisa langgeng dalam membaca Al-Quran dan merutinkan bacaan Al-Quran itu setiap hari, sehingga kita bisa mendapatkan fadilah dan keutamaan dari membaca Al-Quran itu. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.